Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saat ini saya ingin membagikan video dan mengijazahkan cara amaliyah untuk penunda hujan, di mana video ini adalah suatu janji saya kepada anggota grup untuk men-share, membagikan, insya Allah bermanfaat, karena memang ini sudah bertahun-tahun saya jalankan. Insya Allah tajribah hasilnya bagus untuk menunda hujan. Untuk bicara masalah hujan, jadi gini ya, kok kenapa hujan itu ditunda-tunda? Bukankah hujan itu rahmat gitu ya? Iya benar, hujan itu rahmat. Akan tetapi jika kita lagi sedang ada hajatan atau sedang ada suatu acara kepentingan, apalagi di tempat seperti saya ini yang mudah banjir, tentunya jika ada hujan yang deras itu sangat khawatir. Sedang hajatan khawatir banjir. Jadi ulama-ulama terdahulu sudah menyiapkan suatu amaliyah yang mana untuk penunda hujan. Amaliyah ini memang saya dapat ijazah dari berbagai guru. Yang akan saya share di sini 3 saja, tapi salah satunya itu ya yang tajribah yang saya pasti gunakan ketika ada saudara atau keluarga yang hajatan. Kalau hujan itu rahmat ya bagi orang yang tidak berkepentingan, itu ya. Dia lagi di rumah, libur, hujan, kalau dibilang hujan ini rahmat gitu. Akan tetapi kalau ada berkepentingan, orang mau berkepentingan mau keluar pas hujan, aduh hujan lagi gitu ya, itu sudah manusiawi. Ya memang hujan itu rahmat bagi yang tidak berkepentingan. Bagi yang mau berangkat kerja, aduh hujan lagi gitu. Jadi inilah pinternya ulama-ulama kita yang sudah menyiapkan doa-doanya gitu. Dahulu saya masih di perguruan yang saya dulu sebelum di Al-Hikmah, yaitu di Bunga Islam. Saya itu cerita sedikit ya, saya itu sering menggunakan gini, ya Allah, niatnya gini, ya Allah, saya mohon ditunda dulu hujan ini sampai jam 12 malam gitu. Misalnya hajatannya jam 7 atau ada maulid jam 7 habis isya, selesai jam 12, saya minta tuh mohon ditunda dulu hujannya sampai jam 12 malam gitu. Saya pikir-pikir egois juga ya. Kenapa? Karena jam 12 malam saya minta hujan diturunkan jam 12 malam. Kalau saya pikir egois juga. Karena apakah di jam 12 malam itu nggak ada orang yang berkepentingan gitu. Pasti masih banyak orang yang berkepentingan di jam 12 malam gitu. Sering saya gunakan gitu. Saya pikir-pikir ya, egois juga nih, saya menunda hujan dari jam 7, diminta hujan, dan hujannya minta di jam 12. Egois juga gitu. Kan banyak orang juga yang berkepentingan di jam-jam tersebut gitu. Di jam-jam 12 ke atas gitu. Dan akhirnya setelah mengenal Al-Hikmah, sharing-sharing ke para sesepuh, barulah saya dapat doa-doa yang mustajab, yang tajrib gitu. Yaitu salah satunya
sebelum hajatan atau ada keluarga yang hajatan yang intinya berkumpul gitu ya, kita siapkan batu kerikil dari tempat tersebut sebanyak 7 butir, atau batu yang kecil-kecil seukuran ibu jari. Kita ambil 7 butir. Nah, ambil 7 kerikil, lalu dibacakan surat Hud ayat 44. 7 butir dibacakan surat Hud ayat ke-44. Jadi yang dibacanya cukup sampai di yang ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim, wakila ya ardu, sampai waqadi ya amru, sampai ya amru aja. Masing-masing kerikil itu dibaca 7 kali. Jadi satu kerikil itu dibaca 7 kali surat Hud ayat 44. Dan ketika sudah 7-7-nya sudah dibaca, lalu itu dibuang di tempat air yang mengalir atau sungai atau kali di daerah setempat. Kalau bahasa kitabnya begini dulu ya, setelah membaca surat Hud, setelah membaca surat Hud, barulah daripada engkau gitu ya, daripada engkau membuang 7 butir kerikil tersebut daripada sungai ya, gitu bahasa-bahasa kitab kan begitu. Jadi ini simpelnya aja. Jadi 7 butir kerikil setelah dibacakan surah Hud ayat 44 sampai ini aja, sampai waqadi ya amru. Nah, itu jika sudah selesai dibuang. Nah, dibuangnya di kali ini jangan sekaligus dibuang gitu. Sebelum dibuang, tawasul dulu ke Nabi Muhammad, sahabat Nabi, dan yang utama itu ke Nabi Allah Khidir. Setelah tawasul sekali, baru dilemparkan satu persatu kerikil ya, satu sampai 7. Nah, itu yang cara pertama. Yang cara kedua ini, yang ini yang saya bilang tajrib ya, tajribah bagi saya ya. Coba masing-masing mungkin orang berbeda, mungkin yang pertama bisa lebih tajrib. Kalau saya pakai yang kedua ini sama yang ketiga, tapi yang sering yang kedua ini karena sering berhasil gitu. Jika ada orang yang hajatan dekat rumah sini minta tolong ya, saya menggunakan ini gitu. Jadi membaca surat Al-Fatihah 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, surat An-Nas 7 kali. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini kita tujukan buat penunggu, buat yang gaib yang di wilayah sekitar. Di setiap wilayah pasti ada yang gaibnya. Dan kita tujukan juga buat orang-orang yang soleh yang pernah dulu tinggal di daerah tersebut. Dan buat seluruh orang-orang muslim yang dulu pernah tinggal di daerah tersebut, dengan tujuan kita meminta doanya agar supaya hajat yang kita sedang jalani ini hujannya ditunda dulu gitu. Kalau bahasa saya itu wa awalul Islam fi hazil qaryah wa ila jami'i awliya ila fi hazihil qaryah wa ila solihin ila fi hazihil qaryah. Nah, itu baru kita membaca 7 Fatihah, 7 Al-Ikhlas, 7 Falak, 7 Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Man awalul Islam fi hazihil qaryah wa ila jami'i awliya ila fi hazihil qaryah wa ila solihin ila fi hazihil qaryah. Atau dengan bahasa kita sendiri, ya Allah, saya niat mengirim Al-Fatihah ini untuk sahibul wilayah
Dan saya niat Al-Fatihah ini untuk orang-orang Muslim yang dulunya pernah tinggal di sini. Dan mohon minta doanya untuk agar hujan ditunda dahulu. Nah itu yang kedua. Nah ini tajrib udah saya amalkan ketika ada orang yang meminta tolong gitu ya. Alhamdulillah berhasil, selalu berhasil gitu, atas izin Allah gitu ya. Dan yang ketiga ini saya nggak bisa ngijasain. Yang ketiga itu ada salam gitu ya. Salam itu salam kepada Malikul Zaman, salam kepada Rijalul Gaib, salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Malikul Zaman, Assalamualaikum ya Rijalul Gaib, sama Nabi Muhammad. Pakai aja yang kedua, karena yang ketiga ini harus ijazah secara bertatapan, yakhozatan. Jadi yang kedua ini saya ulangi caranya, yaitu ketika kita diminta tolong untuk menunda hujan atau untuk keluarga kita, sekiranya ini udah mendung nih, udah mau turun hujan, udah gerimis, kita duduk, kita baca tawasul 7 Fatihah, 7 Al-Ikhlas, 7 Al-Falaq, 7 Anas. Nah ini kita niatkan untuk sohibul wilayah, untuk yang gaib, karena di setiap wilayah pasti ada yang gaib, untuk orang-orang soleh yang dulu pernah tinggal di daerah situ. Kalau bahasa saya sering menggunakan pakai ini, man awalul Islam fi hadzihil qaryah wa ila jami'i auliya ila fi hadzihil qaryah wa ila salihin ila fi hadzihil qaryah. Nah itu sama saja, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab gitu. Dan apakah harus berwudu gitu? Wajib, karena kita membaca surat Al-Quran itu harus berwudu, dan dengan keyakinan tentunya. Insya Allah kalau sahabat semua mengaplikasikan ini, coba saja. Misalnya Anda ingin berangkat kerja, terusnya hujan, coba saja duduk, terus tawasul ke 7 Fatihah, 7 Falak, 7 Anas, 7 Al-Ikhlas itu. Yang tadi, man awalul Islam fi hazil qaryah wa ila jaminu awliya'i fi hazil qaryah wa ila solihin ila fi hazil qaryah. Sekiranya itu utang saya kepada sahabat yang di grup, karena waktu itu nggak bisa live. Ini video ini di save saja, semoga bermanfaat suatu saat nanti. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.